Ini relate banget sih sama pengalaman gue pas baru pertama kali lulus kuliah dan gue ke Jakarta. For information, gue sebelumnya kuliah di Surabaya ya. Nah, jadi pas gue pertama kali ke Jakarta, bukan pertama kali ke Jakarta ya, jadi sebelumnya gue dari Jakarta, terus gue kuliah di Surabaya dan gue ke Jakarta lagi untuk cari kerjaan lagi setelah gue sarjana hukum. Bayangan nyokap gue jadi sarjana hukum itu bisa minimal dapat gaji yang fresh grade-nya itu sekitar 8 juta. Minimal gitu ya. Nah, setelah gue cari-cari kerjaan di Jakarta ini juga banyak banget ya saingannya, lempar-lempar CV ke job street mana-mana lah udah sering gitu ya. Dan itu juga nggak ada panggilan dan saingannya itu mungkin yang IPK-nya tuh tinggi-tinggi gitu ya dan terus pengalamannya banyak. Karena masih insist untuk mau kerja sesuai sama kuliah gitu ya, sama pelajaran yang dapat di kuliah, ya jadi daftarnya sebagai legal staff atau legal officer ya kan. Nah, jadi gue daftar tuh sebagai legal officer segala macem, dan sebenarnya untuk jadi legal officer atau apa tuh ada kayak persyaratan gitu, kita harus punya kartu dari Peradi lah, istilah kartu beracara nih dari Peradi. Jadi harus udah magang 1 tahun dan juga harus disumpah advokat dulu. Nah, pas gue lagi pendidikan advokat, gue dapat rekomendasi dari temen gue yang katanya dia tuh mau resign, mau lanjutin S2, mau nggak gantiin dia sebagai legal officer di Tamrin, gitu ya, rumah gue di Tangerang. Gue dapet tawaran itu dan gue tanya dong gajinya berapa. Gajinya itu 4,2 juta dan gue shock gitu ya. Jujur waktu itu ya istilahnya 4,2 itu nggak bisa buat apa-apa buat gue. Karena kalau misalnya gue bayangin ya gue harus dari Tangerang on the way ke Tamrin jam berapa segala macem. Dan gue pengen nyokap gue itu nggak kerja lagi setelah gue lulus kuliah, jadi gantian gue yang cari uang, nyokap gue yang udah nggak kerja lagi gitu ya. Dan gue punya goals yang cukup besar bahwa gue beberapa tahun kerja gue mau punya rumah. Nah, akhirnya gue masih berusaha tanya tuh, apakah dari 4,2 itu kita masih bisa dapat bonus atau apa gitu kan. Terus dibilang katanya mungkin cuma dapat lemburan dan itu juga nggak sering lembur. Nah, gue mikir kan, 4,2 itu juga gak bakalan cukup lah untuk goals gue yang lumayan besar gitu ya dalam waktu dekat. Terus ya kurang gitu kalau misalnya segitu untuk hidup gue gitu kan. Akhirnya gue mikir nih, waduh gila. Kalau misalnya gue di Jakarta kayak gini, antara dua doang nih gue mau dapat duit banyak secara cepat ya kan. Satu jadi ani-ani, kedua jadi sales gitu kan. Nah, akhirnya ada tawaran tuh untuk jadi sales properti. Ya udah, gue pikir gajinya sama tapi kita bisa dapat komisi besar dan juga ada bonus-bonusnya juga gitu ya. Akhirnya tercapai deh punya penghasilan selama beberapa tahun waktu itu semenjak jadi sales sekitar 30 sampai 40 juta itu termasuk komisi.